Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, di video kemarin ada yang request ke gua kayak gini. Min, bahas kenapa bangsa Eropa bisa duluan maju daripada bangsa lain. Terus ada yang jawab, karena faktor geografis dan iklim wilayah mereka yang nggak nentu. Yang ngebikin mereka mau nggak mau harus berpikir kritis untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik. Dan yap, gua sependapat sama komenan Mas Ujang ini. By the way, thanks ya Mas udah bantu gua jawab komenan yang lain. Karena emang bener kalau kita lihat dari letak geografisnya, wilayah Eropa merupakan wilayah dengan iklim yang kagak ada enak-enaknya. Apalagi mereka punya 4 musim yang terbukti emang nyiksa banget dari zaman ke zaman. Apalagi waktu musim dingin, tambah kacau itu hidup orang-orang di sana. Tapi ternyata yang buat mereka maju nggak cuma faktor itu aja, tapi juga karena situasi dan kondisi pemerintahan mereka yang bisa dibilang amburadul juga dan bikin tekanan sosial makin parah. Tapi untungnya masyarakat Eropa, mereka ini mau berubah dan mau belajar dari semua tekanan ini. Dan dari pemikiran mereka yang terus berkembang, era-era dengan kemajuan integritas yang tinggi kemudian mulai tercipta. Dan salah satu era paling wow banget dari bangsa Eropa sekaligus menu utama kita di video kali ini adalah era ini, Renaissance. Kenapa Renaissance? Karena di era ini bangsa Eropa mulai bangkit dari keterpurukan dan melakukan banyak pembaruan di berbagai bidang, mulai dari mental dan pola pikir masyarakatnya, budaya, agama, ekonomi, seni, sampai ilmu pengetahuan. Dan di era ini juga, tokoh-tokoh yang jadi pondasi ilmu pengetahuan modern kayak Galileo Galilei, Da Vinci, Raphael, Shakespeare, ya semua orang ini munculnya di era Renaissance. Jadi nggak heran, selain jadi era kebangkitan, era ini juga menjadi salah satu era paling gemilang untuk bangsa Eropa. Gimana? Menarik kan? Ya udah, seperti biasa untuk penjelasan lengkapnya langsung aja siapin cemilan, kopi dan headset biar kalian makin enduy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Oke, sebelum gua bahas lebih dalam lagi, gua bahas dulu ya, apa sih Renaissance ini? Istilah Renaissance pertama kali diperkenalkan oleh ahli sejarah Prancis bernama Jules Michelet dalam bukunya yang berjudul Histoire de France di tahun 1855. Dan secara etimologi, Renaissance atau kalau dalam bahasa Indonesianya disebut Renaissance diambil dari gabungan dua kata, yaitu re yang artinya lagi dalam bahasa Latin dan naissance yang artinya terlahir dalam bahasa Prancis. Jadi kalau digabungin, Renaissance bisa diartikan sebagai terlahir kembali. Dan sesuai namanya, di abad 14 sampai 17, istilah ini emang dipakai buat memperjelas kebangkitan peradaban bangsa Eropa yang saat itu bangkit dari masa-masa terpuruk mereka, khususnya bangkit dari era kegelapan, yaitu Dark Age. Dan gak cuma itu doang, kayak yang udah gue bilang tadi, pola pikir mereka juga ikut berubah dari yang tadinya didominasi oleh hak ilahi monarki menjadi lebih mengarah ke humanisme dan rasionalisme. So, apa itu humanisme? Menurut beberapa sumber kayak History, Life Science, dan Britannica, humanisme bisa dibilang hasil dari pengembangan konsep pemikiran bangsa Romawi kuno, yaitu humanitas. Konsep yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia sebagai kriteria dalam segala hal, yang juga sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, yang ngajarin tentang gimana cara menjadi manusia seutuhnya. Nah, di masa Yunani kuno ada seorang filsuf bernama Protagoras yang merumuskan konsep pemikiran ini dengan menyatakan manusia sebagai tolak ukur dari semuanya. Nah, konsep inilah yang kemudian yang jadi pondasi era Renaissance. Maka dari itu, di era ini kemudian muncul istilah Renaissance Man atau manusia Renaissance, manusia-manusia yang berpikir idealis. Contohnya kayak dia nih, dia ini namanya Leon Battista Alberti. Ia mempresentatifkan humanisme sebagai sesuatu kebebasan manusia untuk berpikir dan berekspresi, dan bisa mencapai apapun yang dia inginkan asalkan punya keinginan. Nah, latar belakang penyebab era ini terjadi sebenarnya ada banyak ya. Mulai dari wabah penyakit, moral masyarakatnya yang rendah, sampai ngebuat tingkat kriminalitas jadi tinggi banget pada saat itu.
terus bencana alam, konflik para raja lokal, politik licik para bangsawan, termasuk pengaruh gereja yang melemah. Nah, kondisi inilah yang kemudian memaksa masyarakat Eropa untuk berpikir kritis dan mulai giat tuh ngulik dan ngebaca lagi literatur-literatur klasik, khususnya literatur Yunani dan Romawi kuno. Di samping itu, banyaknya konflik yang disebabkan para raja lokal juga bikin mereka pada pusing. Tahu sendiri kan kerajaan Eropa pada gimana? Kuasa, kuasa, dan kuasa. Ya jelas karena hal ini mau gak mau semua orang harus putar otak untuk tetap bisa bertahan hidup. Untungnya di tahun 1450, Johannes Gutenberg berhasil menciptakan mesin cetak pertama di dunia yang mempermudah akses penyebaran ilmu pengetahuan. Ditambah kejatuhan Konstantinopel di tahun 1453 juga menjadi peristiwa penting yang menandai kebangkitan era Renaissance. Karena sejak Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, jalur perdagangan Eropa mau gak mau harus diubah. Dan saat itu, titik temu perdagangan yang baru dibentuk di Italia. Jadi gak heran kalau banyak tokoh-tokoh ternama era Renaissance yang muncul di Italia. Karena pusat era ini dulunya itu ya di Italia. Nah, era ini juga gak terlepas dari ciri khasnya yang kuat banget. Karena semenjak era ini muncul, di sekitaran abad ke-14, banyak kemajuan kontras yang terjadi. Yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dengan sangat pesat. Di masa ini, banyak masyarakat Eropa yang mempelajari karya-karya filsuf maupun ilmuwan Yunani dan Romawi kuno, yang ngebuat pemikiran humanisme dan rasionalisme tadi juga ikut terus berkembang. Yang kedua, berkurangnya pengaruh gereja dan dominasi para bangsawan. Nah, sebelum era Renaissance, gereja dan para bangsawan merupakan salah satu pihak paling dominan dalam masalah kekuasaan. Tapi setelah era ini muncul, pengaruh dua pihak ini lambat laun jadi melemah dan gak sedominan dulu dikarenakan masyarakatnya udah pada open-minded. Di era ini masyarakat Eropa udah berani tuh angkat suara dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan politik para penguasa maupun karya-karya seni yang dianggap pasaran. Terus yang ketiga, banyaknya muncul penemuan-penemuan baru maupun karya-karya seni yang menekankan sisi humanisme. Di era Renaissance, hampir semua aspek berkembang dengan sangat pesat, mulai dari kualitas manusianya, budaya, ekonomi, seni, politik, filsafat, sains, termasuk agama. Semuanya berkembang dengan sangat baik. Nah, dikarenakan perkembangan mereka yang pesat ini, otomatis inovasi-inovasi maupun penemuan-penemuan baru juga ikut terus bermunculan. Kayak penemuan mesin cetak tadi, kacamata, jam mekanik, kapal selam, kompas, komponen mikroskop, dan lain-lain. Dan bukti kuat era Renaissance bisa kita lihat dari sebuah kota di Italia, yaitu Florence. Di kota ini banyak bangunan-bangunan indah sekaligus bersejarah yang dibangun di era Renaissance. Nah, di tengah-tengah kota ada satu bangunan yang desain arsitekturnya itu katanya bagus banget, yaitu Katedral Santa Maria del Fiore, karya seorang arsitek jenius bernama Filippo Brunelleschi. Yang sampai sekarang katanya katedral ini masih menjadi ikon sekaligus salah satu bangunan paling indah di Italia. Tapi gue belum pernah lihat juga sih gimana indahnya nih bangunan, karena saya nggak pernah ke Italia, Pak. Nah, buat lu yang pernah main ke Italia terus mampir ke Florence dan ngeliat langsung bangunan ini, boleh dong share pengalamannya di kolom komentar. Oke, tadi kan gue udah sebutin ya beberapa tokoh-tokoh ternama di era ini. Nah, biar lebih komplit lagi, gue tambahin dikit nih tokoh-tokohnya. Jadi sebenarnya di era Renaissance ada banyak tokoh-tokoh hebat yang bermunculan. Dan salah satu yang paling mencolok adalah orang ini, Leonardo da Vinci. Ya, siapa sih yang gak kenal nih orang ya? Si Lord Seni yang bertanggung jawab atas lukisan-lukisan paling fenomenal di dunia. Mulai dari Mona Lisa, The Last Supper, Vitruvian Man, dan lain-lain. Tapi selain terkenal sebagai Lord Seni, Da Vinci juga ternyata terkenal di bidang lain loh Pak. Kayak matematika, teknik mesin, botani, sampai biologi. Jadi ini orang gak ngelukis doang bisanya, yang lain juga jago dia. Sampai-sampai para sejarawan nyebut Da Vinci sebagai Renaissance man sejati dan seorang polimet atau orang yang expert di banyak bidang karena kemampuannya yang serba bisa. Terus ada Galileo Galilei yang disebut sebagai bapak ilmu pengetahuan modern karena observasinya yang luar biasa terhadap alam semesta. Sedangkan Einstein nyebut Galileo sebagai bapak metode ilmiah karena teori-teorinya yang terbukti ciamik.
Dan sama kayak Da Vinci, ini orang juga nggak jago di satu bidang pak. Fisika, filsafat, teknik, dan khususnya astronomi juga diembat sama dia. Jadi termasuk polimet juga lah nih orang. Dan kontribusinya dalam ilmu pengetahuan juga nggak nanggung-nanggung pak. Tahu hukum dinamika, penyempurnaan teleskop, hukum kecepatan, itu semua ya dari ini orang. Next ada Michelangelo. Nah kalau Da Vinci disebut Lord of Art, Michelangelo disebut God of Art, dewa seni, karena saking jeniusnya. Di era ini dia disebut sebagai Il Divino atau yang ilahi. Buset sampai segitunya ya. Karena menurut para sejarawan, skillnya dalam mengolah seni itu emang di luar nalar pak. Mulai dari lukisan The Last Judgment di langit-langit Chapel Sistina, pahatan Battle of Centaur, patung Pita, sampai patung David. Menurut para ahli seni, semua karya-karyanya ini kayak ada semacam campur tangan ilahi. Makanya orang-orang sana nyebut dia sebagai Il Divino. Dan yang paling mengesankan, Michelangelo diyakini memiliki kemampuan yang disebut Terabilitia, yaitu semacam kemampuan yang dapat menanamkan rasa kagum ke setiap orang yang melihat karyanya. Waduh, di kita juga ada nih yang kayak gini, ilmu pelet kalau nggak salah namanya. Dan yang terakhir ada Nicolaus Copernicus. Nah ini menurut gua orang yang cukup kontroversial ya di era Renaissance. Karena dia ini orang yang mencetuskan teori heliosentris atau teori yang menyatakan matahari sebagai pusat tata surya. Sekaligus yang jadi lawan dari teori geosentris, teori yang menyatakan bumilah yang jadi pusat tata surya. Nah walaupun awalnya teori ini sempat ditolak dan bikin heboh di era Renaissance, bahkan Galileo harus ngabisin hidupnya di penjara gara-gara memperjuangkan teori ini, tapi lambat laun teori ini bisa diterima dan ngebuat revolusi besar di dalam ilmu astronomi. Walaupun perdebatan antara teori heliosentris dan geosentris sendiri masih tetap sengit sampai sekarang. Nah menurut lu mana nih yang benar? Matahari yang jadi pusat tata surya atau sebaliknya? Bumilah yang jadi pusat tata surya? Silahkan komen. So itulah dia tadi sedikit pembahasan tentang era Renaissance atau era kebangkitan bangsa Eropa. Gimana menurut kalian? Sekarang udah paham kan kenapa orang Eropa bisa lebih maju? Sebenarnya alasannya simpel sih, karena mereka mau berbenah, memperbaiki kesalahan dan punya kemauan untuk hidup yang lebih baik. Dan ini menurut gue sesuatu yang bisa kita contoh lah, kemauan belajarnya ya, bukan yang aneh-anehnya. Tapi gimana menurut kalian sendiri? Silahkan diskusi dengan sehat di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Makasih udah nonton. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.